Sekali lagi shalom. Haleluya. Ya. Kalau untuk pasangan shalom jangan malu. Kalau kita maki suami, maki istri itu bisa besar. Maki di sini dan dengar di Borobudur sebelah. Amin. Ya. Kalau shalom jangan takut Yesus. Yesus mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Mari kita dengar firman. Mama dari pagi dari rumah juga sibuk-sibuk. Naik mobil doa kadang-kadang juga. Tapi mari, tolong dengar firman sedikit tuh. Yang saya mau sampaikan, kalau firman tidak ditabur dalam, nanti suka-suka palangnya banyak. Amin. Iya. Yang suka begal-begal banyak di jalan juga. Jadi firman harus disampaikan di jalan. Haleluya. Supaya orang bisa mengalami pemulihan di jalan. Karena Tuhan bakal dari jalan, lalu di jalan kembali. Iya. Supaya kita jadi berkat di jalan, begitu. Yang saya mau sampaikan bukan gereja full, tidak. Kita masing-masing punya pos PI yang Tuhan taruh, tapi kita juga punya hati kecil untuk haleluya. Rindu untuk melayani di jalan. Haleluya. Karena tingkat kejapan paling banyak di luar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami ada semua itu karena Tuhan, semua itu karena pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di tempat ini kami terbatas, Bapak berdoa bagi setiap jenis jualan di tempat ini. Mereka duduk dan berjualan dan mereka mendengar dan meresponi firman, maka firman Allah akan memberkati mereka. Artinya ada jaminan-jaminan hidup dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan kolaborasi ya, apa ini kedua. Shalom. Shalom. Shalom, selamat sore, selamat beraktivitas. Firman Tuhan berkata, berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita sudah bekerja, kita harus berdoa. Tapi kalau kita berdoa, kita juga harus bekerja. Sebab itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata berdoa dan bekerja. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebab mungkin Bapak Ibu datang di tempat ini dari pagi, beraktivitas di sini sampai sore, ada di dalam kelemahan, ada di dalam keletihan, ada di dalam kelesuhan, sudah capek karena beraktivitas jualan dari pagi sampai sore. Tapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata berdoa dan bekerja. Itu sebabnya kita harus bekerja. Kalau kita kerja jelas kita capek. Tapi kalau kita capek, ada satu jaminan yang akan memberikan kelegaan bagi kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan ada janji-janji yang luar biasa bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari kita lihat apa janji-janji itu. Saya akan buka dan baca bersama-sama bagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 28. Di sini berkata demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Mari kepada siapa? Mari kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saya menjuluki Yesus dengan julukan Sang Pembuat Keajaiban, Sang Pembuat Kelegaan, Sang Pembuat Kelepasan. Sebab apa? Sebab di dalam Yesus ada perubahan-perubahan hidup. Karena Yesus, hari ini saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena Yesus mengubah saya dari seorang anak muda yang dari tadi suka minum-minum mabuk, anak muda yang tadi suka palang-palang jalan, anak muda yang dari tadi suka pencuri orang punya barang-barang. Hari ini Tuhan Yesus ubah saya. Itu sebabnya saya menjuluki Yesus dengan nama Sang Pembuat Perubahan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus akan membuat perubahan dalam hidup Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan kepada Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus akan membuat hal-hal yang baru dalam hidup Anda. Semua yang jadi jualan Anda akan berhasil, karena Yesus ada bersama-sama dengan Anda, karena Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Itu hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup saya, dan firman itu menjadi rema dalam hidup saya, membawa saya
dengan Injil-Injil dan kebenarannya, supaya mengaku kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di dalam Yesus ada perubahan-perubahan, di dalam Yesus ada kelepasan-kelepasan, sehingga senantiasa kita tidak bisa dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk, sehingga senantiasa kita tidak dijuluki lagi dengan bangsa yang seperti ular beludak, sebab kita sudah dilepaskan. Injil itu ada di tanah Papua. Injil itu merubah kita, membuat kita menjadi terang, membawa kasih, sukacita, damai sejahtera itu ke dalam kita, sehingga kita mengasihi orang lain, kita mencintai orang lain. Kita tidak bisa membedakan warna kulit, kita tidak bisa membedakan soal rambut, tapi kita sama-sama adalah umat ciptaan Allah. Ada amin? Ada amin? Sebab di dalam Yesus ada perubahan-perubahan yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini kalau saudara berjualan, saudara lemah. Hari ini kalau saudara berjualan, saudara sudah capek. Saudara yakin dan percaya bahwa ketika saudara meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru. Dan semua yang mencari jualan Anda, semua yang mencari dagangan Anda, orang rata-rata akan membelinya, dan mereka melihat bahwa di sini ada karya-karya Tuhan yang baru, di sini ada anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, di sini ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam kitab Mazmur terus berkumandang bagi kami, bagi kita, bahwa dengan demikian firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah daripada Tuhan. Semua kita yang ada di bawah matahari ini, kita tidak bisa terlepas dari pertolongan Tuhan. Semua kita yang hidup punya napas hari ini, kita tidak bisa terlepas hidup dalam pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur sama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin saudara memiliki beban yang berat, karena hari ini jualan dari pagi sampai sore, perasaan-perasaan mulai rasa bimbang, mulai rasa ragu. Tapi hari ini firman Tuhan datang, firman Tuhan membawa kelepasan-kelepasan yang baru, bahwa di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kasih, ada kemenangan-kemenangan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan bagi teman saya. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen banyak khawatir, ya. Khawatir tentang pakai. Kita biasa mau sampaikan kepada saudara. Haleluya. Jangan kita khawatir. Haleluya. Saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara. Ya. Kita pakai firman, ya, pakai Injil. Yang sesat mau sampaikan kepada saudara. Mari kita pakai Alkitab. Karena Alkitab itu tidak ada aplikasi tambahan. Ya. Kalau kita pakai HP ada aplikasi tambahan, tapi saudara kalau kau punya cinta deh inbox, berarti kau kasih pindah dulu. Amin. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan yang kita pegang hari ini, dia akan memberkati hidup saudara. Kita lanjut. Yang sini saya akan bagikan di dalam Injil Matius pasal 6. Haleluya. Ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Ya. Dengan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan, haleluya, khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tidak tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah yang menendani rumput di ladang yang hari dan ada dan besok dibuang ke dalam api,
Tidakkah ia akan terlebih lagi menandai kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu berjuanglah, janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka segala sesuatu Allah akan menambahkan kepada saudara. Amin. Jadi kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai manusia yang hidup mendiami bumi ini. Kita jangan hidup haleluya dengan kekhawatiran. Kenapa? Kalau kita hidup dengan kekhawatiran, kalau kita berkata bahwa burung yang tidak menabur dan tidak memintal diberi makan oleh Bapa di surga, kita ini lebih jauh daripada burung pipit yang ada, saudara. Jadi ingat baik-baik, saudara. Saya mau sampaikan ke saudara, di Papua ini kau buang itu batang kaspi saja, itu batang singkong saya tumbuh. Haleluya. Itu kau belum campur tanah. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara harus bekerja. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Allah mengasihi saudara. Kita lihat kembali. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi kita jangan khawatir tentang hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita cari, apa yang kita pakai, saudara. Memang tubuh kita ini memerlukan pakaian, saudara. Tetapi yang kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara. Amin. Kita cari Tuhan, maka Dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Haleluya. Kadang-kadang hari Minggu lonceng bunyi ada di ladang atau di tempat haleluya di mana saudara bekerja. Lonceng bunyi di kebun. Haleluya. Lonceng bunyi ada di lautan. Haleluya. Puji Tuhan kalau Tuhan tidak bunuh di laut atau Tuhan bunuh di kebun. Ingat baik-baik. Amin. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebagai umat Kristen, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau pakai. Yang mau dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu begini. Itu bagi manusia yang mengenal Tuhan. Amin. Dia tahu dia itu Yesus. Kita sampaikan banyak orang Kristen dan seorang Kristen. Haleluya. Orang Kristen tapi hari Minggu tidak tahu hidup itu gereja. Yang saya sampaikan Kristen itu cuma rutinitas saja. Tetapi bagaimana kita mengalami Dia dalam hidup kita. Amin. Supaya kita diberkati. Haleluya. Hal kita sangat jelas. Kalau kita renungkan firman ini baik-baik dan kita simpan, firman Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Kadang-kadang sudah berpikir bahwa tiap hari kita masuk gereja tapi kita tidak diberkati. Kenapa tidak diberkati? Saudara harus berbaca hidup saudara. Haleluya. Kita lanjut. Kita akan terus lanjut. Haleluya. Ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita ini lebih jauh daripada burung-burung itu, saudara. Jadi Allah mau supaya kita diberkati. Allah mau supaya kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Jadi kita sebagai orang Kristen ini yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita hidup dengan kekhawatiran, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memberkati orang lain. Haleluya. Jadi jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan, jangan kita khawatir tentang apa yang kita pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Jadi bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Itu saudara dengan saya. Kalau kita mengenal Dia, berarti kita harus cari Dia. Amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, jangan kita malu menyaksikan nama Tuhan. Barang siapa malu menyaksikan namaku, Dia juga bilang bahwa Dia juga akan malu menyaksikan nama saudara. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita untuk menegur kita supaya kita menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang khawatir. Haleluya. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita lanjut. Haleluya. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Berarti kalau bunga bakung yang tidak, bakung di ladang yang tidak tumbuh tanpa bekerja, bunga bakung ini tidak bekerja, tetapi Allah memelihara dia, Allah menjaga dia,
Allah merawat dia. Begitu juga pula hidup saudara dengan saya. Kita akan dirawat oleh Tuhan. Yang penting kita hidup, haleluya. Jangan sampai kita, haleluya, malu menyaksikan nama Tuhan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah mengasihi saudara. Haleluya. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi kita tidak ada kurang rambut, tidak ada. Allah mengasihi kita semua umat manusia yang ada dalam muka bumi. Allah tidak mengasihi orang puasa saja, tidak. Hello. Allah bukan mengasihi orang Kristen saja. Allah mengasihi suku bangsa yang ada di bumi ini. Amin. Haleluya. Ini paling khawatir setelah jam turun lagi nih. Surindik turun jadi. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir saya sampaikan kepada saudara. Alkitab berkata di ayat yang ke-32. Haleluya. 30. Haleluya. Sebab itu jangan khawatir. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kedua berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara yang saya memerlukan semuanya itu. Tetapi kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu Tuhan akan menambahkan kepada saudara. Amin. Saya kira firman Tuhan saya tibakan. Saya akan berdoa bagi saudara, dan kita berdoa juga bagi cuaca yang tidak bersahabat ini. Haleluya. Tuhan harus nyatakan kuasa Tuhan. Artinya jangan tahu kalau menyaksikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau begitu hebat, Engkau begitu dahsyat dan luar biasa bagi umat-Mu semua yang ada di pasar Sangking ini Tuhan. Mereka ada sebagaimana mereka ada, semua itu karena Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bukan sehat karena kami makan haleluya makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, tetapi kami sehat oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa di tempat ini untuk Injil sekali lagi. Sebagai orang Kristen, di mana saja kami berada, kami jangan khawatir tentang apa yang kami makan atau minum kami pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tetapi kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu Tuhan akan menambahkan kepada saudara dengan saya. Terima kasih Bapak dalam surga. Hamba berdoa di tempat ini, janda, duda, piatu, miskin, anak-anak muda yang masih dan lain sebagainya. Hamba berdoa kepada mereka, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Bapak, hamba berdoa sekali lagi bagi yatim piatu yang ada, Tuhan memberkati. Dari kalangan kami Kristen maupun Muslim, Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin dari daerah Pantura, daerah seputaran kota Manokwari yang ada, Tuhan memberkati mereka. Daerah Pantura, Amban, haleluya Tuhan berkati. Daerah Fani Tuhan berkati, daerah Sangking Tuhan berkati. Di mana saja mereka berada, umat-Mu yang sementara berjualan di tempat ini, di mana saja sekali lagi mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Di mana mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Yang berkendaraan roda 4, roda 2, Tuhan tetap sertai mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati. Haleluya Gubernur, haleluya Bupati dan Bar yang ada, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Para pendeta-pendeta yang ada, para majelis yang ada, para penginjil yang ada, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, dan doa ucapan syukur kami. Kami percaya kalau hari kami dimenangkan oleh Injil. Kami minta transformasi Tuhan, ada pemurnian di tempat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi setiap toko yang ada di tempat ini, beberapa toko yang sempat terjadi di tempat ini, Tuhan memberkati. Sekali lagi setiap jenis jualan mereka, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Berdoa juga bagi anak-anak mereka di bangku pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, di dalam nama Yesus Tuhan hadir dan siapkan masa depan bagi mereka. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saya pribadi, amin.